Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita selalu dan merahmati kita selalu. Amin amin rabbal alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada detik ini kita sudah masuk ke dalam hari yang ke-27 dalam bulan Ramadan 1447 Hijriah. Ini merupakan nikmat yang patut kita syukuri Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena tahun lalu mungkin ada di antara orang-orang terdekat kita yang mereka dulu tahun lalu masih berpuasa dengan kita, berpuasa di bulan Ramadan dengan kita. Akan tapi mungkin di tahun ini mereka saat ini sedang berbaring di alam barzakh, di alam kubur, yang kalau kata para ulama, kalau dikasih kesempatan satu waktu saja agar mereka kembali ke dunia, mereka akan minta satu hari atau satu detik pun di dalam bulan Ramadan untuk beramal soleh. Ya, bukan meminta satu hari di bulan di hari Idul Fitri, bukan meminta satu hari di hari raya apa, tidak. Akan tapi minta satu waktu di dalam bulan Ramadan. Maka kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan syukur kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan membahas tema tentang menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Ya. Pembahasan tentang bertanggung jawab, menjadi pribadi yang bertanggung jawab, ini erat kaitannya dengan yang namanya amanah. Dan amanah sudah terabadikan dengan indah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-72. Yang mungkin semua kita sudah tidak asing dengan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan amanah, "Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal." Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menawarkan sebuah amanah kepada siapa? Kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung. Fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Maka tiga makhluk Allah ini mereka enggan menerima amanah tersebut dan khawatir menjadi khianat kalau menerima amanah tersebut. Wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Akan tetapi ada satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mau menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Siapa dia? Al-insan, manusia. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan perkataannya, wa kana al-insanu zaluman jahula. Dan manusia itu sungguh memiliki karakter yang zalim lagi jahil. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang agung ini Allah Subhanahu wa taala menawarkan sebuah amanah kepada makhluk yang notabene mereka makhluk yang lebih agung daripada kita. Yang pertama langit. Langit dengan luasnya yang sedemikian luar biasanya, kemudian gunung dengan bumi dan gunung dengan begitu kokohnya, akan tapi mereka enggan menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka juga tahu diri, khawatir tidak bisa menerima amanah tersebut dan justru berkhianat terhadap amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menawarkan amanah ini kepada manusia, yaitu Nabi Adam.
Nabi Adam alaihissalam menanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tergambar dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala menafsirkan ayat Al-Ahzab ayat 72 ini, ya, Nabi Adam alaihissalam menanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, apa sih amanah tersebut?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahu, ya, amanah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah in ahsanta juzita. Jika engkau berbuat kebaikan, maka engkau akan diganjar dengan kebaikan yang semisal, bahkan berlipat-lipat. Wa in asa'ta uqibata. Sebaliknya, jika engkau berbuat buruk, maka engkau akan diiqab oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hukuman yang tentu sebanding dengan apa yang kita perbuat dari kesalahan tersebut. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah ingin mengingatkan kepada kita manusia, meskipun fisiknya kecil, akan tetapi manusia membawa amanah yang besar, membawa tanggung jawab yang besar. Bahkan ini disebut dengan amanah ilahiyah. Ya. Manusia tentu hidup di muka bumi ini datang bukan tanpa tujuan. Manusia, kita semua hidup di muka bumi ini datang dengan tujuan yang sudah Allah Subhanahu wa taala beritahukan. Apa itu tujuannya? Tadi, untuk mengemban amanah ilahiyah. Dan lebih jelas lagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Jin dan manusia merupakan makhluk mukallaf, dua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dibebankan syariat, yang diamanahkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan untuk beribadah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah secara bahasa Arab adalah abdun. Ya, abdun, ain, ba dan dal. Dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai abdun, sebagai hamba adalah ibadatun. Ain, ba, alif, dal dan ta marbutah. Artinya ada erat kaitannya antara kita abdun, hamba Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah. Ya, tidak bisa terlepas daripada ibadah. Ya, ibadah adalah tugas atau amanah ilahiyah yang ditawarkan atau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya. Ya. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kiat kita membangkitkan rasa diri kita bisa bertanggung jawab? Adalah jawabannya dengan kesadaran bahwasanya kehidupan kita di muka bumi ini akan berakhir. Dan itu bukan akhir dari segalanya, akan tapi ada kita masuk ke fase selanjutnya, itu fase di mana kita diminta pertanggungjawabannya. Ya. Setelah kita meninggal nanti, fase awal kita yaitu di alam barzah, bahkan detik itu pula kita akan diminta pertanggungjawabannya dengan 3 pertanyaan. Man rabbuka? Siapa nabimu? Siapa Rabbmu? Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Wa ma dinuka? Dan apa agamamu? Kita diminta pertanggungjawaban terhadap bertuhannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala diminta pertanggungjawabannya di alam barzah nanti. Dan juga kita diminta pertanggungjawaban kita terhadap ittiba kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kita hanya mengaku saya cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tapi tidak menjalankan sunnah-sunnahnya. Akan tapi bahkan membenci sunnah-sunnahnya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian juga kita ditanya tentang madinuk, apa agamamu? Apa yang telah engkau lakukan dengan agama Islam ini? Ya. Itu langkah pertama kita diminta pertanggungjawaban. Kemudian juga fase berikutnya, ketika nanti ditiup sangkakala, kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian dikumpulkan, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada dialog indah antara seorang ulama bernama Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, ya. Beliau waktu itu bertemu dengan seorang yang sudah terlihat tua renta. Kemudian Al-Fudail bin Iyad mengatakan, bertanya, "Kam umruk? Berapa umurmu? Berapa usiamu?" Kemudian seorang bapak tua tersebut menjawab, "Sittuna 'ama." Aku berusia 60 tahun. Kemudian Al-Fudail bin Iyad, "Tushika an tasil." Engkau hampir sampai sedikit lagi.
Sampai apa? Maksudnya sudah hampir selesai usiamu di dunia. Kemudian bapak tua tersebut menjawab apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita ini milik Allah dan sungguhnya kita betul-betul akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesadaran penuh bapak tua tersebut yang berusia 60 tahun mengatakan demikian. Kemudian Al-Fudail bin Iyad mengatakan dengan pertanyaan, "Arafta ma'naha?" Apakah engkau tahu makna daripada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kemudian seorang pria tua tersebut menjawab, "Na'am. Inni lillahi 'abdun wa inni ilaihi laraji'." Sesungguhnya aku adalah seorang hamba Allah, seorang budak Allah Subhanahu wa taala dan suatu saat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Fudail bin Iyad mengatakan, jika engkau sudah tahu bahwasanya hakikat dirimu adalah seorang hamba Allah dan engkau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan mengetahui engkau akan diminta pertanggungjawabannya. Didirikan seorang diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada seorang siapapun yang bisa membantu kita dalam berdialog antara Allah Subhanahu wa taala dalam rangka minta pertanggungjawaban kita selama hidup di muka bumi ini. Kemudian beliau mengatakan, jika engkau sudah mengetahui demikian halnya nanti ketika engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyu'idda lis-su'ali jawaban, maka engkau akan mempersiapkan jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala nanti. Kemudian laki-laki tua tersebut bertanya kepada Al-Fudail bin Iyad, "Wa mal hila?" Maka bagaimana cara aku bisa menyiapkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Allah nanti? Kata Al-Fudail bin Iyad, beliau mengatakan, "Tuhsin fima baqiya yughfar laka ma madha wa ma baqiya." Engkau memperbaiki sisa usia ini dengan amalan-amalan kebaikan, maka engkau akan diampuni dosa yang lalu dan terjaga daripada dosa-dosa yang akan datang. Fa in asa'ta fima baqiya uqidta bima madha wa ma baqiya. Akan tapi jika engkau melakukan keburukan di sisa usia ini, engkau tidak hanya dihukum terhadap yang lalu, tapi juga dihukum terhadap apa yang tersisa dari usia ini. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang pertanyaan-pertanyaan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'." Tidaklah salah satu kaki dari seseorang beranjak, artinya dia tidak bisa beranjak, berdiam diri sampai ditanya 4 perkara. Apa 4 perkara tersebut? Ini menarik. Hendaknya kita pegang betul, kita ingat-ingat betul selama kita masih hidup di muka bumi ini, sebelum pertanyaan itu betul-betul real di hadapan kita nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah an umrihi fima afna, tentang usianya dihabiskan untuk apa. Lebih spesifik lagi di riwayat dikatakan tentang masa mudanya digunakan untuk apa. Bisakah kita menjawab, "Ya Allah, aku menggunakan masa mudaku untuk beribadah, banyak membaca Al-Quran, banyak bersedekah"? Atau akan kita nanti, "Ya Allah, aku banyak menghabiskan masa mudaku dengan main game, dengan nonton film yang berseri-seri, dengan kongkol sana sini"? Na'udzubillah min dzalik. Kemudian pertanyaan yang kedua, wa an ilmihi fima fa'ala, terhadap ilmunya digunakan untuk apa, diamalkan atau tidak. Ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga tentang mali, tentang harta kita, min aina tasabah, dari mana kita meraih harta tersebut, wa fima anfaqah, dan diinfakkan kemana. Itu semua dipertanggungjawabkan. Kemudian yang terakhir, wa an jismihi fima abla, tubuh kita, jasad kita selama kita hidup digunakan untuk apa. Itu semua ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara tentang menjadi pribadi yang bertanggung jawab di dalam Islam, dikatakan ada setidaknya 3 dimensi, menjadi 3 dimensi fundamental berkaitan dengan pertanggungjawaban. Yang pertama adalah pertanggungjawaban kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba dan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, Tuhan kita. Ini yang pertama, hablum minallah. Kemudian yang kedua adalah pertanggungjawaban kita dengan diri kita sendiri. Tadi berkaitan 4 pertanyaan tadi itu pertanyaan tentang diri kita sendiri. Kemudian pertanggungjawaban kita
dengan hubungan kita sesama manusia. Ya, hablum minan nas, baik manusia itu entah pasangan kita, entah orang tua kita, entah anak kita, entah anak buah kita, entah guru kita, entah siapapun, ya, sesama manusia. Ya. Maka jaga betul setidaknya 3 ini. Kita hendaknya setiap hari bermuhasabah, tanya diri kita, agar kita nanti bisa betul-betul mempertanggungjawabkan 3 dimensi tadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Atau kita hanya mengatakan Allah Tuhan saya, tapi nyatanya duit Tuhan saya di dalam fakta kehidupan. Faktanya karir menjadi Tuhan saya. Saya takut kehilangan karir, saya takut kehilangan uang, saya takut kehilangan harta. Tidak. Selama kita memiliki Allah Azza wa Jal, Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, maka tidak ada satupun yang bisa menyelakakan kita, tidak ada satupun yang bisa menyesatkan kita, tidak ada satupun yang bisa memudaratkan kita. Meskipun satu bumi berkumpul untuk menyesatkan kita, menyelakai kita, kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Kemudian hendaknya kita bertanya, apakah kita sudah betul-betul menjaga diri kita, todong diri kita di setiap sebelum tidur kita dengan pertanyaan 4 tadi. Kita gunakan umur kita untuk apa? Kita gunakan harta kita untuk apa? Ilmu kita untuk apa? Jasa kita untuk apa? Ya. Kemudian yang ketiga, tanya diri kita, bagaimana kita dengan hubungan kita dengan sama manusia, terutama dengan orang terdekat kita, pasangan kita. Ya. Sebab Nabi SAW bersabda, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang baik akhlaknya dengan keluarganya. Ya. Artinya apa? Kalau seorang suami baik dengan istrinya, seorang istri baik dengan suaminya, ini menjadi indikator dia biidznillah ta'ala akan baik di luar. Jangan kebalikan, kita baik di luar tapi di rumah antah berantakan. Alhamdulillah min dzalik. Ya. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ternyata kita sering mendengar bulan Ramadan itu ibaratkan sebuah madrasah, sebuah sekolah atau sebuah diklat yang Allah Subhanahu wa taala buka setiap tahunnya. Ya. Dan tentu tujuan daripada ibadah di bulan Ramadan, terutama puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Takwa, definisi dari para ulama di antaranya adalah yang berkaitan dengan bertanggung jawab, menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Para ulama mengatakan at-taqwa an yaj'ala al-'abdu bainahu wa baina 'adzabillahi wiqayah bi ta'atihi. Yang dimaksud takwa adalah ketika seorang hamba menjadikan antara dirinya dengan azab Allah Subhanahu wa taala sebuah tameng. Ya. Antara dirinya dengan azab Allah Subhanahu wa taala dia jadikan ada pembatas. Jangan sampai antara dirinya dengan azab Allah bersatu nantinya. Tidak. Ya, ini hakikat daripada takwa. Ketika kita bisa menjaga diri kita daripada ancaman Allah Subhanahu wa taala, daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba sudah bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab dengan Allah, maka ini bentuk tanggung jawab yang agung. Biidznillah ta'ala, ketika dia sudah mampu bertanggung jawab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tanggung jawab dengan dirinya dan dengan manusia, sama manusia atau orang lain akan ikut baik. Allah Subhanahu, Nabi SAW bersabda berkaitan dengan hadis qudsi. Ya, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tersebut mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya mimma habba ilaihi." Jadi tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan amalan yang lebih aku cintai ketimbang amalan wajibnya. Maksudnya hamba-hambaku mendekat dengan amalan yang wajib. Kemudian hambaku tersebut juga menambahkan dekat denganku dengan amalan-amalan yang sunnah.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta uhibbah, sampai aku mencintai hamba tersebut. Dan kalau Allah sudah cinta dengan hamba tersebut, apa yang terjadi? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha, aku akan menjadi pendengaran dia yang dia mendengar dengan pendengaran tersebut. Wa kuntu basarahu alladhi yubsiru biha, dan aku akan menjadi penglihatan yang mana dia melihat dengan penglihatan tersebut. Dan aku akan menjadi tangan yang dia menggenggam apapun, dan aku akan menjadi kakinya kemanapun dia pergi. Subhanallah. Ketika seorang hamba sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mampu bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, maka gerak-geriknya di muka bumi ini akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkahnya akan dijamin, genggamannya akan dijamin, penglihatannya akan dijamin, pendengarannya akan dijamin. Maka pegang betul, kalau kita mau jadi pribadi yang bertanggung jawab, pastikan kita menjadi hamba yang betul-betul bertanggung jawab sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menunaikan kewajiban hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang hamba, ya. Dan biidznillah taala kita akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, terhadap urusan-urusan dunia kita. Insyaallah taala akan menjadi Allah jamin keselamatannya, Allah jamin kebaikannya. Terakhir jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami tutup dengan sebuah hadis yang luar biasa, ya. Hadis sebuah nasihat dari malaikat Jibril. Kita tahu malaikat Jibril, Pak dan Ibu, sosok malaikat yang menjadi malaikat pilihan, ya. Memberikan nasihat kepada sosok manusia menjadi manusia paling mulia. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Apa isi nasihatnya? Lihat, dua sosok mulia bertemu memberikan satu nasihat. Nasihatnya adalah Aish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesuka Anda, tapi pastikan, ketahuilah bahwasanya engkau akan menjadi seorang mayit. Yang mana ketika kita menjadi seorang mayit akan diminta pertanggungjawabannya. Kemudian wa ahbib man syi'ta, cintailah siapapun yang kau hendaki, fa innaka mufariqah. Tapi ketahuilah suatu saat engkau akan berpisah. Di dunia ini engkau akan berpisah, ya. Akan tapi engkau yang menghendaki ingin bertemu lagi di akhirat atau tidak, itu kehendakmu. Kemudian yang terakhir adalah wa'mal ma syi'ta. Beramal sesuka Anda, tapi ketahuilah amalan Anda akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. In ahsanta, apabila engkau melakukan amal kebaikan, maka kebaikan-kebaikan yang akan engkau terima kelak di akhirat. Apabila sebaliknya engkau melakukan amalan-amalan buruk, maka azab Allah akan menanti Anda. Na'udzubillah min dzalik. Ini kurang lebih yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan malam ganjil, ya, di antara 10 malam terakhir yang Nabi SAW perintahkan kita untuk berburu malam Lailatul Qadar. Kita tahu malam Lailatul Qadar adalah malam penentuan perbaikan diri kita setahun ke depan dan yang akan datang, ya. Jadi pastikan diri kita betul-betul setidaknya melantunkan doa-doa, ya, yang dimana diajarkan Nabi SAW. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak doa itu, karena ya kita tidak tahu, ya, mungkin kita bisa beriktikaf itu afdal, lebih baik, tapi mungkin kita ada kesibukan di luar. Yang penting jangan sampai kita luput daripada doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada kisah indah berkaitan dengan doa ini, ya. Ada seorang dosen, seorang syekh, ya, seorang dosen di Universitas Islam Madinah mengkisahkan tentang doa ini. Jadi pada saat itu beliau di malam 27 Ramadan ingin bergegas menuju Masjid Nabawi, ingin menghidupkan malam tersebut. Kemudian di pertengahan jalan tersebut beliau berjumpa dengan segerombolan para pemuda yang sedang berhura-hura, sedang foya-foya. Kemudian beliau menasihati, bertanya, kalau kalian wahai pemuda tidak bisa menghidupkan malam ini dengan ibadah, maka aku akan ajarkan satu doa yang Nabi SAW ajarkan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka ala kulli hal mereka mengamalkan doa ini. Apa yang terjadi? Setahun kemudian para pemuda ini mendatangi majelis syekh ini, kemudian bertanya kepada syekh ini, wahai syekh, apakah engkau ingat dengan segerombolan pemuda pada malam 27 Ramadan yang engkau ajarkan sebuah doa? Itulah kami.
Subhanallah, doa bisa mengubah kehidupan seorang. Maka jangan sampai kalau kita kesulitan untuk i'tikaf, kesulitan untuk melakukan sholat malam sampai berjam-jam, paling tidak jangan sampai kita tinggalkan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan jiwa-jiwa dan hati-hati kita dari kotoran-kotoran. Amin amin rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.